Dan inilah film The BFG 2016. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah panti asuhan di London. Terlihat seorang anak bernama Sophie yang tidak bisa tidur tengah malam. Dia tengah khawatir karena banyak berita beredar tentang hilangnya anak-anak di tengah malam. Ketika berada di kamar, dia tiba-tiba mendengar suara berisik di luar. Sophie pun segera mengeceknya. Ternyata itu hanyalah segerombolan orang yang tengah mabuk. Merasa terganggu, Sophie menyuruh mereka pergi dengan mengancam bahwa dia akan memanggil polisi. Tak lama, terdengar suara lagi dari luar, yang ternyata hanyalah suara kucing gelut yang menjatuhkan tong sampah. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan raksasa yang mengambil tong sampah itu. Ya, itu adalah seekor makhluk raksasa. Menyadari bahwa ada seseorang melihatnya, raksasa itu segera menghampiri panti asuhan dan membawa Sophie. Setelahnya, dia bergegas untuk pergi jauh dari sana dan menuju ke sebuah pulau misterius yang bernama Giant Country. Sophie pun dibawa menuju rumah raksasa itu. Setelahnya, raksasa itu terlihat mengasah sebuah golok. Menyadari bahwa dirinya akan dimakan, Sophie yang melihat sebuah jendela lalu berniat untuk kabur. Namun dia malah membuat suara yang membuat si raksasa sadar akan rencananya untuk kabur. Nah, biar gampang buat manggil si raksasa, kita langsung saja sebut si raksasa dengan nama BFG. BFG lalu membawa Sophie ke meja tempat dia akan menggunakan goloknya. Ternyata, BFG hanya ingin memotong beberapa sayuran untuk dimakan. Di sini, kita juga diperlihatkan BFG yang bisa berbahasa manusia. Sophie lalu bertanya, kenapa BFG menculiknya? Dan BFG menjawab bahwa jika dia tidak menculik Sophie, maka Sophie pasti akan memberitahu semua orang bahwa dia telah melihat raksasa. BFG lanjut berkata bahwa dia tidak akan mengembalikan Sophie ke panti asuhan. Mereka akan tinggal bersama selamanya. Dia juga melarang Sophie untuk keluar rumah karena ternyata ada banyak raksasa lain di pulau itu yang jauh lebih besar dan pastinya suka makan manusia. Setelah sedikit mengobrol dan curhat satu sama lain, BFG lalu menyuruh Sophie untuk tidur. Sebelumnya, dia mengambil sebuah buku dongeng dan membacanya. Melihat itu, Sophie pun terkejut karena dia tidak tahu bahwa seekor raksasa juga bisa membaca. Ternyata, BFG ini merupakan satu-satunya raksasa paling cerdas dari yang lain. Mendengar cara BFG membacakan cerita, membuat Sophie pun mengantuk dan tertidur. BFG lalu segera pergi ke ruang rahasianya yang penuh dengan cahaya warna-warni. Cahaya itu disebut mimpi. Dan memang, BFG ini bertugas untuk memberikan mimpi pada semua orang. Dengan mengambil sebuah cahaya merah yang merupakan mimpi buruk, BFG lalu memberikan sebuah mimpi buruk pada Sophie. Di mana dalam mimpinya, Sophie yang mencoba kabur keluar rumah berhasil ditangkap oleh seekor raksasa besar yang langsung melahapnya. Paginya, ketika terbangun, Sophie sadar bahwa BFG lah yang telah memberikannya mimpi buruk. Namun BFG menjawab bahwa itu memanglah tugasnya. Setelahnya, mereka pun mulai mengobrol lagi. BFG pun memperkenalkan sebuah minuman bernama Frog Scottle. Sebuah minuman soda unik yang memiliki gelembung yang turun ke bawah, terbalik dari kebiasaan manusia. Tak lama, tiba-tiba terdengar suara raksasa lain yang mendatangi kediaman BFG. Dia bernama Flash Lamp Peter. Kedatangannya ke sana karena dia mendengar BFG yang mengoceh sendiri. Dia curiga bahwa BFG membawa manusia ke rumahnya. Saat mencari keberadaan Sophie, BFG lalu mengalihkan perhatian Flash Lamp dengan menyuruhnya makan sayuran, tanpa dia sadari bahwa Sophie bersembunyi di dalam sayuran itu. Wait!
BFG segera menghentikan Flash Lamp untuk tidak memakan sayuran itu dengan mengingatkan bahwa Flash Lamp tidak suka makan sayur. Ingat akan hal itu, Flash Lamp pun batal memakan sayur itu dan pergi sambil membawa Frog Scuttle. Merasa sudah aman, Sophie pun keluar dengan keadaan kotor. BFG lalu memandikannya dan memberikan pakaian untuk Sophie. Sembari menunggu, BFG juga mempersiapkan kamar tidur untuk Sophie. Dan ketika kembali, BFG lalu melihat bahwa Sophie mengenakan sebuah jas merah yang membuatnya terdiam sebentar. Something the matter? No, never mind. Setelahnya, BFG menempatkan Sophie ke kamar, sedangkan dia akan bekerja, di mana pekerjaannya adalah mencari mimpi. Sophie yang ingin ikut pun dilarang oleh BFG. Namun karena terus memaksa, akhirnya mereka pun pergi bersama. Masalahnya adalah terlihat Flash Lamp dan para raksasa lain yang tidur di tengah jalan, sehingga BFG harus melewati mereka dengan hati-hati supaya tidak membangunkan mereka. Sayangnya, dia tetap berhasil ketahuan. Untungnya, Sophie sempat bersembunyi di dalam mobil bekas. Melihat BFG, gerombolan itu lalu membuli BFG dengan berbagai cara. Sampai akhirnya, mereka berniat menabrakkan BFG dengan sebuah mobil. Dan sialnya, salah satu raksasa mengambil mobil yang di dalamnya terdapat Sophie yang bersembunyi. Mengetahui bahwa dia akan menabrak BFG, Sophie dengan sekuat tenaga berusaha membelokkan mobil itu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah... Hal itu membuat para raksasa pun tertawa. Namun itu tidak bertahan lama, karena hujan akan segera turun. Dan ya, mereka takut pada air, kecuali BFG. Melihat kesempatan kabur, BFG segera membawa Sophie untuk melanjutkan perjalanan mencari mimpi. Sedangkan Flash Lamp mendapati selimut Sophie yang membuatnya sadar bahwa BFG selama ini menyembunyikan manusia di rumahnya. Di sisi lain, terlihat BFG dan Sophie yang pergi ke sebuah bukit. Setelah lama mendaki gunung, mereka menemui sebuah pohon besar yang dikelilingi sungai. Sekilas, pohon itu terlihat seperti pohon biasa. Namun, ketika mereka menyemplungkan diri ke sungai, terlihat banyak cahaya indah dari pohon itu. Di sanalah tempat mimpi tercipta. Terlihat banyak mimpi warna-warni yang lahir di sana. Sampai suatu ketika, muncul sebuah mimpi langka berwarna emas yang menarik perhatian BFG. Namun dia tidak bisa menangkap mimpi itu. Dan anehnya di sini, mimpi itu mendekati Sophie dan terlihat Sophie dengan mudah memegangnya. Seakan mimpi itu mengenali Sophie. BFG lalu menamai mimpi itu dengan nama Sophie's Dream atau mimpi Sophie. Ketika asyik mengejar mimpi, Sophie malah menangkap mimpi berwarna merah terang. Melihat itu, BFG pun segera mengambil mimpi itu dan menyegelnya. Dia berkata bahwa itu adalah mimpi paling buruk yang pernah dia tangkap dan itu sangat berbahaya. Selesai dengan tugasnya, mereka pun pergi dari sana dan menuju kota. BFG akan menjalankan tugasnya menyebarkan mimpi ke orang-orang. Target pertamanya adalah seorang anak. BFG akan memberikan mimpi bahwa anak itu mendapat panggilan telepon dari Presiden Amerika. What does the dream say? Yes, this is Mr. Goulash speaking. And then his face turns white and his eyes. Yes, sir. He is here, sir. Yes, sir. Yes, sir. And he's having a long, chittery chat. And then so on and so on and so on. Ketika akan pulang ke rumah, BFG dan Sophie melihat para raksasa yang tengah mencari BFG. Dan di sini, Sophie pun sadar bahwa selimutnya telah hilang. Hal itu membuat BFG sadar bahwa para raksasa telah mengetahui keberadaan Sophie. Sophie pun lalu tertidur, dan ketika terbangun, Sophie sudah berada di panti asuhan. Dia sadar bahwa BFG telah meninggalkannya. Namun dia yakin bahwa BFG masih berada di sekitar sana. Maka dari itu, Sophie berniat menjatuhkan diri dari lantai atas untuk memanggil BFG.
Setelahnya, mereka segera pergi ke Giant Country untuk mencari cara untuk mengalahkan para raksasa. Belum puas berpikir, Flashlamp yang menyadari kedatangan BFG lalu segera mencari Sophie bersama gerombolannya. Alhasil, rumah BFG pun hancur berantakan. Sedangkan Sophie berusaha menghindari para raksasa yang memburunya. Melihat rumahnya semakin hancur, BFG pun segera mengusir para raksasa dengan api dan air. Setelahnya, para raksasa pun pergi. BFG nampak sedih karena rumahnya hancur. Sophie pun mencoba untuk menenangkannya. Dia juga memiliki ide untuk mengalahkan para raksasa dengan meminta bantuan pasukan Ratu Inggris. Untuk itu, BFG lalu membuat sebuah mimpi buruk untuk Ratu, yaitu mimpi ketika semua anak di London dilahap oleh para raksasa. Ketika sudah siap, mereka segera menyelinap ke istana Ratu dan BFG segera meniupkan mimpi buruk itu. Ratu yang mendapati mimpi buruk pun terbangun dengan keadaan panik. Dia lalu didatangi oleh asistennya yang menenangkannya. Ketika sang ratu menceritakan mimpinya mengenai banyak anak yang hilang, asisten pun terkejut karena memang belakangan ini sering terdapat berita hilangnya anak di sana. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan Sophie yang berada di jendela kamar. Ratu terlihat mengenalinya karena Sophie juga muncul di mimpi Ratu. Sophie lalu memperkenalkan dirinya dan ingin meminta bantuan pada Ratu untuk menghentikan para raksasa. Untuk membuatnya percaya, Sophie pun menyuruh BFG untuk menampakkan diri. Meski awalnya takut, BFG pun akhirnya mau menampakkan diri dan berbicara pada Ratu bahwa dia ingin membantu bangsa manusia dari para raksasa. Dengan senang hati, Ratu pun menerima bantuan itu. Dia juga segera memanggil pasukan militer untuk membantu. Sambil menunggu kedatangan militer, Ratu mengajak BFG dan Sophie untuk makan bersama. Terlihat BFG sangat menikmati makanan di sana, karena itu adalah pertama kalinya dia makan makanan lezat. Sebagai balas budi, BFG juga memberikan minuman Frob's Scuttle pada semua tamu di sana, dan sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi. Setelahnya, mereka pun segera pergi menuju Giant Country. BFG menyuruh para militer untuk menunggu aba-abanya. Bersama Sophie, BFG dengan cepat membuat mimpi buruk yang kemudian akan dia berikan pada para raksasa yang tengah tidur, di mana mimpinya para raksasa akan saling makan satu sama lain. Namun ketika akan meniupkan mimpi, trompet BFG ternyata tertinggal di istana Ratu. Melihat waktu yang semakin tipis, Sophie berinisiatif mendekati para raksasa dan menyebarkan mimpi itu ke setiap raksasa, membuat mereka semua menangis dan menyesali perbuatan mereka yang suka makan manusia. Namun sayang, Flashlamp menyadari kehadiran Sophie. Ketika akan membunuhnya, BFG pun datang dan menghalangi Flashlamp. Pasukan militer pun ikut membantu dan menangkap raksasa di sana satu persatu. Mereka pun dibawa ke tempat yang jauh, dan kemudian mereka dijatuhkan ke laut tak jauh dari pulau terpencil, di mana di pulau itulah para raksasa akan hidup dengan hanya memakan sayuran saja. Dan setelah kejadian itu, BFG pun sudah bisa hidup dengan tenang. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Sophie yang terbangun di kamar istana. Dia sekarang dirawat di istana kerajaan Inggris. Sophie lalu melihat keluar jendela dan membayangkan Giant Country yang sudah menjadi tempat yang lebih baik. Terlihat BFG yang menanam banyak sayuran lezat yang bisa dia nikmati. Sophie lalu mengucapkan selamat pagi pada BFG
Dan ajaibnya, ucapan itu terdengar oleh BFG dari jauh. Dan film pun tamat. Itulah dia alur cerita untuk film The BFG 2016. Film yang indah banget dan cocok untuk ditonton bareng keluarga. Ya walau ada adegan yang agak lucu sih menurutku. Kayak lucu aja gitu. Untuk CGI dan cerita menurutku sangat bagus dan buat aku pribadi betah buat nonton. Meski ada beberapa adegan yang menurutku kayak dipaksain gitu. Dan sayangnya latar belakang para raksasa itu nggak dijelasin sampai rinci gitu. Dari mana mereka berasal, gimana mereka bisa tercipta, semuanya itu nggak dijelasin di film ini. Dan aku nemu satu hal yang menarik di ending film ini. Sebelumnya kan udah diceritain tuh kalau BFG bikin mimpi buruk buat nakut-nakutin Flash Lamp and the Gang, dimana mereka mimpi makan satu sama lain alias kanibal. Nah di ending mereka dibuang ke pulau terpencil dan cuma dikasih makan sayur. Kalau mereka nggak doyan sama sayur, mereka akan makan satu sama lain juga kan? Tapi tetap menurutku ini film bagus banget dan rekomendasi. Kalau menurut kalian pribadi, gimana tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami dan see you next time.